Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Undigi Mirella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan share video-video aku. Semoga video-video aku itu memberikan manfaat dan juga edukasi bagi teman-teman yang membutuhkan. Nah, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar video ini dan YouTube channel ini terus berkembang. Nah, kemarin teman-teman di Instagram aku minta share gimana sih pengalaman bawa baby A, sekarang kita manggilnya Little A, untuk staycation di hotel. Little A itu pertama kali kita bawa ke hotel itu di bulan Desember, berarti sekitar usia 8,5 bulan sih waktu itu. Nah, bisa dibilang ya, ini pengalaman pribadi aku, yang mungkin banyak sih mami-mami di sini yang lebih expert, cuman ya permintaan dari teman-teman ya aku share berdasarkan apa yang aku alami. Nah, jujur aja sih, pengalaman jadi seorang ibu itu is not easy for me, karena memang sehari-hari Little A itu sama aku gitu. Nah, sekarang usianya 1 tahun 1 minggu, dan sekarang kita nginep di hotel Aston Kartika Hotel Jakarta di Grogol. Nah, menurut aku ini hotelnya ramah banget untuk anak. Nah, poin aku by the way ini aku nggak di endorse ya. Nggak, ini aku cuma sharing pengalaman gimana caranya membuat anak anteng ketika kita bawa staycation. Nah, pasti banyak kan ibu-ibu, para mami yang ketika COVID kayak sekarang itu pengen bawa anak main gitu, udah suntuk di rumah. Karena aku sendiri juga sempat stres sih kemarin tuh, kayak di rumah aja gitu, ayolah berani gitu. Akhirnya ketika Little A di usia 9 bulan itu aku bilang ke Ajo, suami gitu, aku kayaknya suntuk di rumah gitu, aku pengen sesuatu hal yang berbeda, yang itu ternyata ngaruh banget ke tumbuh kembangnya Little A gitu. Ketika aku bawa dia keluar rumah, ngeliat orang banyak, ngeliat fasilitas-fasilitas yang berbeda, itu anaknya jauh lebih aktif lagi di rumah gitu. Ada aja sesuatu hal yang baru yang dia lakukan. Nah, apa sih yang aku lakukan, gimana dia anteng ketika staycation? Nah, yang pertama teman-teman, yang aku lakukan adalah kita sounding udah jauh-jauh hari. Nah, staycation kali ini memang dalam rangka second anniversary pernikahan kita gitu. Jadi memang kita itu staycationnya nyari di area yang dekat-dekat dari rumah aja. Nah, jadi dari Tangerang ke Grogol ini ya, kita lihat tol itu nggak nyampe di 1 jam, paling 40 menitan. Nah, yang pertama aku lakukan adalah sounding ke anaknya. Sounding ke anaknya gini loh, aku ada satu kalimat yang ngena banget dari teman. Anak itu dia casingnya doang loh, bayi gitu, tapi otak dan pikirannya mereka itu lebih pintar daripada kita orang dewasa, orang tuanya. Dan it is true, jadi percaya kepada anaknya teman-teman. Nah, jadi sekitar 2 minggu sebelum kita staycation, aku udah bilang ke anakku, nak, nanti kita staycation ya. Jadi dibilangin, waktu itu belum tahu hotelnya di mana, karena aku masih cari referensi ke teman-temanku yang bagusnya di mana sih untuk anak gitu. Apalagi sekarang angka Om Imron lagi tinggi-tingginya ya gitu. Nah, jadi aku nyari, yang pertama bilang ke anaknya, kita staycation tuh apa sih, ngapain sih di sana. Jadi aku udah sounding, yang pertama, kita ini mau nginap di hotel, nanti itu suasananya seperti ini, seperti itu. Nah, pastikan anak-anaknya teman-teman itu memang yang pertama dia bisa nggak sih di suhu ruangan, di suhu yang berbeda gitu, apa memang harus di suhu AC gitu. Nah, jadi itu teman-teman, yang pertama sounding ke anaknya. Yang kedua, teman-teman harus tahu jadwal dia pup itu kapan. Nah, jangan sampai kan, biasanya sih kalau udah usia di MPASI di atas 6 bulan, itu jadwal BAB-nya udah rutin. Nah, kalau Little A itu biasanya pagi, kalau nggak mau tidur. Nah, berarti kan udah aman. Jadi kita memilih perjalanannya memang ya setelah dia pup itu. Setelah pup baru kita melakukan perjalanan. Ya, Little A belum diajarkan toilet training ya, belum. Aku akan mengajarkan ketika dia nanti, aku tidak mau memaksa anakku untuk toilet training dini, karena yang aku baca itu di 1,5 tahun amannya, ketika dia udah bisa tidur dan popok atau pampersnya itu udah kering. Jadi aku I don't teach her now. Itu kembali lagi pada orang tua ya. Jadi ketika dia udah selesai pup, baru kita berangkat. Supaya apa? Meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Pasti anaknya tidak akan nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi kan kita sounding, yang kedua adalah menentukan kapan jadwal pupnya dia. Dan yang ketiga yang aku lakukan adalah pastikan anak pergi sudah mandi. Nah, itu kenapa aku mandikan dulu dia berangkat, supaya dia itu nyaman selama dalam perjalanan. Selama dalam perjalanan anaknya nyaman. Jangan sampai kita nyaman kayak kita aja lah gitu. Ketika kita jalan-jalan gerah ya pasti kita nggak akan happy gitu. Begitu juga dengan anak gitu. Pastikan anaknya juga sudah dalam keadaan rapi. Nah, ketika sudah sampai di tempat tujuan, yang diprioritaskan memang anaknya.
ini nanti posisinya di mana ya, tempat makannya di mana ya. Dan yang aku tanyakan adalah ketika nginep di hotel, ada nggak ya food untuk bayi. Jadi aku tidak membawa food maker dari rumah, enggak, karena dia udah menu keluarga. Nah ketika dia tidak menu keluarga, apa aku tanyakan, ada nggak di situ menu yang khususkan untuk anak-anak. Ya sebaiknya kita memang prepare ya untuk di rumah, apakah itu finger food yang akan dia bawa. Nah, kemudian apalagi yang akan kita lakukan adalah menyesuaikan view-nya. Nah, kalau anakku ini memang anteng ya dengan posisi ketinggian yang aku sendiri takut gitu. Jadi dia memang suka dengan view yang di ketinggian. Memang ya di masa-masa itu kalau aku baca, anak senang dengan view dengan yang tinggi gitu. Jadi kayak yang gravitasi seperti itu anak senang. Apalagi yang aku lakukan ketika membawa Little A keluar adalah cari arena bermainnya. Nah, arena bermain itu misalnya seperti apa teman-teman? Misalnya kayak kolam renang, dan cari spot-spot yang bagus di hotel atau di villa tersebut yang bisa membuat anak nyaman. Aku kemarin sih tidak bawa mainannya dia ya, karena memang ingin memberikan aura yang berbeda dari rumah gitu. Kalau memang anaknya mempunyai suatu mainan yang tersendiri yang dia suka, ya that's okay. Kembali lagi kepada para mamijetnya. Apalagi yang aku lakukan ketika bawa Little A staycation adalah komunikasi ya sama suami. Komunikasi sama suami, ini kita staycation, nanti kalau terjadi sesuatu kita kerjanya bareng ya, apa yang bisa dilakukan untuk anak kita gitu ya. Alhamdulillah suami aku orangnya kooperatif dan suportif untuk dibawa ajak jalan-jalan anaknya. Apalagi yang aku bawa nih untuk Little A itu adalah jadwal tidurnya. Jadwal tidurnya tetap disesuaikan di jam 9, itu lampunya sudah dimatikan, ya udah kita masuk ke zona waktu untuk istirahat. Nah, seperti itu sih teman-teman yang aku rasakan. Yang pertama, pastikan teman-teman udah sounding. Yang kedua, jadwal BAB anaknya. Habis itu suasana hotelnya, foodnya, dan yang terakhir happy staycation untuk yang mau jalan-jalan. Dan pastikan teman-teman cari review dulu. Pastikan ruangannya tuh non smoking. Kenapa? Jangan membuat masalah baru dengan masalah yang disediakan oleh orang nginep yang sebelumnya. Nah, itu aja sharing dari aku. Ini murni pengalaman dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah, karena tujuan aku adalah sharing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mami-mami boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!